Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah SWT, adalah yang pertama dan utama senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada qudwah kita, kasih kita, memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari jelang buka puasa ini, marilah kita menyimak sebuah kisah dalam Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ayat ini bercerita tentang seorang hamba Allah yaitu Nabi Musa alaihissalam yang ingin belajar kepada seorang Nabi Khidir alaihissalam yang juga merupakan hamba Allah yang soleh. Para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah SWT, Nabi Khidir alaihissalam sebagai seorang guru tentu tidak begitu saja menerima atas muridnya untuk belajar. Dia mensyaratkan kepada muridnya di dalam belajar sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innaka lan tastati'a ma'ya sobra. Berkata Nabi Khidir alaihissalam, innaka, sungguhnya engkau, lan tastati'a ma'ya sobra, tidak akan mampu bersamaku menjadi orang-orang yang sobar. Namun karena semangatnya yang kuat untuk belajar, mendapatkan ilmu, maka Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, satajiduni insyaallah sabira wala asilaka amra. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah menjadi orang yang sabar dan aku tidak akan bermaksiat. Aku tidak akan menentang kepada engkau dalam perkara apapun. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam pun menerima Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi muridnya. Maka kemudian mereka melakukan sebuah perjalanan, di mana pada perjalanan yang pertama mereka kemudian menumpang daripada perahu. Di tengah perjalanan ternyata Nabi Khidir alaihissalam melubangi itu perahu. Nabi Musa alaihissalam itu kemudian bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam, wahai Nabi Khidir alaihissalam, mengapa engkau lubangi itu perahu? Yang tentunya apabila itu perahu dilubangi akan menenggelamkan orang atau penumpang yang di atasnya. Nabi Khidir alaihissalam pun menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepada engkau bahwa engkau tidak akan mampu menjadi orang-orang yang sabar? Karena Nabi Musa kemudian bertanya, padahal kemudian Nabi Khidir baru kemudian ingin mengajarkan ilmu kepadanya. Sadar akan kesalahannya, maka Nabi Musa alaihissalam pun kemudian meminta maaf untuk tidak bertanya dan memohon kepada Nabi Khidir alaihissalam akan terus bisa mendampinginya di dalam belajar bersamanya. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam pun memaafkan dan kemudian melakukan perjalanan selanjutnya. Pada perjalanan selanjutnya keduanya bertemu dengan seorang anak. Nabi Khidir langsung membunuhnya. Nabi Musa alaihissalam sadar atas apa yang telah disepakati. Namun pemikirannya memberontak. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak yang sesungguhnya dia tidak berdosa? Kenapa dibunuh? Pemikirannya yang berontak itu lalu kemudian mendorong dia bertanya lagi kepada Nabi Khidir alaihissalam, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau bunuh anak yang tentunya dia tidak berdosa?
Maka lagi-lagi Nabi Khidir alaihissalam pun menjawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Bukankah sudah kukatakan kepada engkau, sesungguhnya engkau tidak akan mampu bersamaku menjadi orang yang sabar. Akhirnya Nabi Musa SAW pun menyadari kembali akan kesalahannya dan mohon maaf kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam pun memaafkan dan akhirnya dilanjutkan pada perjalanan yang ketiga. Ketika sampai pada suatu kota, maka keduanya kemudian tentunya sangat mengharap ada jamuan dari penduduk kota tersebut. Namun ternyata tidak satu pun penduduk kota menjamunya. Karena mereka penduduk kota menyadari bahwa mereka berdua yang datang adalah orang asing yang mereka tidak kenal. Akhirnya kemudian mereka sampai pada suatu tempat, yaitu sebuah rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir alaihissalam pun kemudian memperbaiki rumah tersebut dengan menegakkan kembali dinding yang hampir roboh tersebut. Pada peristiwa yang ketiga ini, Nabi Musa alaihissalam semakin gelisah dan mendorongnya untuk bertanya, wahai Nabi Khidir alaihissalam, mengapa engkau tegakkan kembali itu rumah yang akan roboh itu? Dan engkau tidak meminta upah kepada penduduk di kota ini. Sekiranya engkau meminta upah pada penduduk kota ini, tentu kita bisa mendapatkan upahnya itu sebagai ujroh atau sebagai hasil daripada jerih payah kita untuk kita belikan makanan dan bisa kemudian mengenyangkan perut kita. Maka Nabi Khidir alaihissalam pun menjawab, sekaranglah saatnya kita berpisah, karena engkau tidak mampu bersabar bersamaku. Namun sebelum berpisah, aku akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa yang telah kita lalui bersama. Bagaimana kisah selanjutnya, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.